kalian baca kompetensi dasar yang akan dipelajari, ya, bisa kalian lihat di halaman 1 pada buku kalian, yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Nah, di sini kita akan mengulas kembali tentang limit, ya, sebelum ke limit trigonometri. Nah, kita lihat di sana, limit itu apa? Limit itu kan mendekati, ya. Di sana ada konsepnya, berarti secara intuitifnya, ya, fungsi limit itu dapat dituliskan, ya, limit x mendekati a dari fungsi fx, maka hasilnya mendekati l. Kan begitu membacanya, ya. Nah, selanjutnya, agar suatu fungsi itu memiliki nilai limit, ya, bisa kalian baca di sana, ya. Suatu fungsi dikatakan memiliki limit di titik A jika limit kiri dan limit dari kanannya bernilai sama. Nah, jika kita tuliskan, ya, ada limit x mendekati A dari sebelah kiri dari fungsi fx, ya, nilainya adalah sama dengan L, dan untuk limit x mendekati A dari sebelah kanan dari fungsi fx, nilainya juga mendekati L, maka bisa disimpulkan bahwa limit x mendekati A dari fungsi fx, nilainya juga mendekati L. Nah, inilah kenapa sebuah fungsi bisa dikatakan memiliki nilai limit. Jadi nilainya itu bukan nilai secara realnya, tapi nilainya adalah nilai sebuah pendekatan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Nah, kita lihat fungsi trigonometri yang pertama akan kita cari nilai limitnya adalah fungsi cos. Jadi, kita akan mencari tahu apakah limit fungsi cos x itu memiliki nilai untuk x-nya mendekati 0. Limit x mendekati 0 dari fungsi cos x. Nah, di sini dia memiliki nilai limit atau tidak? Nah, untuk menyelidikinya, kita bisa menggunakan tabel, jadi, ya, kita cari limit sebelah kiri dan limit sebelah kanan untuk x-nya mendekati 0. Nah, di buku kalian itu sebenarnya sudah ada, ya, dia dibuat sebuah tabel. Nah, Ibu akan membuat di bawah sini untuk nilai x dan y-nya. Nah, yang angkanya akan semakin mendekati 0. Nah, angka yang semakin mendekati 0 itu berapa? Nah, bisa dilihat di sana di tabel itu dituliskan 0,15, tapi boleh juga sebenarnya mau pakai 0, negatif, ya, negatif 0,9, misalkan kita seperti ini nih. Negatif 0,9 kan semakin ke sini, ya. Untuk yang semakin mendekati 0 itu berarti 0,1, negatif 0,15 di sana, ya, boleh 0,15. Nah, ternyata jika kita mencari nilai dari cos negatif 0,15, ya, di sana kita akan mendapatkan nilai 0,988. Nah, jika kita cari yang lebih kecil lagi, ya, yang lebih kecil lagi, kan lebih kecil, ya, 0,25 ini negatif 0,25, ternyata nilai cosnya adalah 0,96. Nah, kita lihat semakin dia mendekati 0, nilai pendekatan y-nya jika kita bulatkan dia semakin mendekati angka 1. Berarti di sini bisa kita simpulkan, ya, bahwa limit x mendekati 0 dari sebelah kiri dari fungsinya fx, nilainya mendekati 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari juga limit x mendekati 0 dari sebelah kanan dari fungsi cos x. Nah, apakah dia mendekati angka yang sama? Nah, seperti ini, berarti kita ambil 0-nya di sebelah kiri, ya. Berarti kan dia akan lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berapa derajat? Misalnya di sini 0,15, 0,25, seperti yang tertera di sana, ya. Nah, di sini belum punya nilai limit, ya, kita belum tahu
0,15 cos 0,15 ternyata 0,98. Karena kita lihat nih, oh berarti sama nih. Karena memang di kuadran pertama dan kuadran keempat itu kan nilainya sama-sama positif ya jika untuk cos. Selanjutnya di sini juga 0,96. Nah, semakin mendekati dari sebelah kanan ya, yang lebih dari 0 ternyata nilai y-nya juga mendekati 1. Berarti dari kedua ini tadi bisa kita simpulkan bahwa limit x mendekati 0 dari fungsi cos x nilainya juga mendekati 1. Seperti itu. Nah, inilah konsepnya yang kita dapatkan untuk limit x mendekati 0 dari fungsi cos x.